Tahapan kelulusan UT adalah langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh mahasiswa yang terkait dengan kelulusan program di universitas terbuka. Nah, tahapan pertama kelulusan di UT adalah teman-teman harus memastikan bahwa semua nilai mata kuliah itu memenuhi syarat kelulusan. Nah, apa saja itu? Mari kita lihat sampai selesai. Jadi teman-teman, bagi kalian yang memang harus mengikuti tahapan-tahapan kelulusan di UT, maka teman-teman harus memahami bahwa tahapan pertama kelulusan program studi yang harus kalian laksanakan dan selesaikan dan pastikan clear adalah bahwa nilai mata kuliah itu harus memenuhi syarat kelulusan program di UT. Nah, apa saja syarat kelulusan program tersebut? Mari kita buka katalog penyelenggaraan universitas terbuka, khususnya di bagian persyaratan kelulusan program. Nah, di layar perangkat kalian bisa membaca persyaratan kelulusan program yang dapat kita pahami sebagai berikut. Jadi, berdasarkan peraturan rektor UT nomor 18 tahun 2017 tentang syarat kelulusan dan predikat kelulusan bagi mahasiswa UT dan syarat kelulusan mahasiswa UT adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, syarat kelulusan program di UT untuk program sarjana atau S1 adalah lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa nilai E. Jadi semua mata kuliah yang ada di dalam katalog kurikulum program studi kalian masing-masing itu harus lulus semua. Jadi lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan dan tanpa nilai E. Nah, teman-teman dapat lihat di layar bahwa ini adalah contoh perolehan nilai mata kuliah di mana semua mata kuliah yang dipersyaratkan mulai dari semester 1 sampai terakhir itu lulus semua, ditandai dengan adanya kode LL. Jadi LL ini adalah kode untuk lulus. Jadi semua mata kuliah itu harus LL atau lulus semua. Kemudian tanpa nilai E, jadi tidak ada nilai E. Tidak ada nilai E. Nah, selanjutnya lulus TAP atau tugas akhir program dengan nilai minimal C. Jadi untuk nilai mata kuliah TAP itu nilainya adalah minimal C. Nah, dapat teman-teman lihat kembali. Jadi di sini ada nilai tugas akhir program atau TAP minimal C. Jadi ini sudah lulus. Contoh ini sudah lulus. Kemudian IPK minimal 2,00 kecuali program studi S1 PG PAUD dan S1 Pendidikan Agama Islam IPK minimal 2,25. Program studi S1 Pariwisata dan S1 Sains Data IPK minimal 2,50. Program studi S1 Sistem Informasi IPK minimal 2,75. Jadi selain program studi yang ada di nomor 1, 2, dan 3 ini, IPK minimal lulus adalah 2,00. Jadi sebagai contoh tadi, ini IPK-nya adalah 3,14. Jadi ini pasti sudah lulus dari sisi IPK. Kemudian nilai mata kuliah B untuk mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar PKM dan pemantapan kemampuan profesional atau PKP FKIP. Jadi khusus mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang dimana di sana ada mata kuliah PKM dan PKP, maka nilainya minimal B. Kemudian nilai minimal C untuk mata kuliah
praktikum program studi S1 pendidikan biologi, pendidikan fisika, dan pendidikan kimia pada FKIP, praktik pengalaman beracara program studi S1 hukum, dan praktik kerja perpustakaan program studi S1 perpustakaan dan sains informasi pada FISIP. Jadi untuk mata kuliah ini nilainya minimal C. Nah, selanjutnya nilai minimal C bagi mahasiswa yang registrasi pertama pada semester 2022-2023 genap atau 2023.1 untuk mata kuliah praktik kerja lapangan atau PKL program studi S1 Agribisnis dan S1 Sistem Informasi pada FST. Kemudian studio proses perencanaan, perencanaan kota, perencanaan wilayah pada program studi S1 perencanaan wilayah dan kota pada FST. Nah, kemudian ada lagi yaitu mata kuliah praktik atau praktikum dan mata kuliah berpraktik atau berpraktikum pada program studi S1 Sistem Informasi, S1 Agribisnis, S1 Teknologi Pangan, dan S1 Biologi. Mata kuliah seminar program studi S1 Agribisnis pada FST. Jadi ini tadi sudah jelas untuk nilai minimal C dari poin 1 sampai poin 4 dengan mahasiswa yang registrasi pertama pada semester ini. Nah, kemudian teman-teman, mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan dan tidak ada masalah administrasi akademik dalam kurung pembayaran paket tertinggal kelengkapan berkas administrasi. Jadi ketika teman-teman itu sudah memenuhi persyaratan kelulusan program sarjana yaitu poin A, B, C sampai dengan poin F ini, maka di situ harus tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah. Nah teman-teman, ini juga harus teman-teman perhatikan baik, mengecek nilai semua mata kuliah pada katalog kurikulum kalian dengan baik supaya tidak terjadi kesalahan. Jadi kalau memang ketika kalian melihat semua nilai mata kuliah itu sudah memenuhi syarat kelulusan dan teman-teman itu memang sudah puas dengan nilai yang ada, maka jika teman-teman ingin melakukan dan menempuh tahapan-tahapan kelulusan, maka teman-teman jangan melakukan registrasi mata kuliah. Nah, bagaimana jika teman-teman ingin memperbaiki nilai yang sudah dicapai walaupun sudah memenuhi syarat kelulusan? Maka caranya hanya simple, yaitu dengan melakukan registrasi mata kuliah. Nah, syarat terakhir untuk program sarjana adalah lulus mata kuliah karya ilmiah atau karil. Jadi untuk mahasiswa UT sekarang, untuk mata kuliah karil itu harus lulus, alias teman-teman harus menyelesaikan mata kuliah karil itu dengan selesai dan lulus. Kemudian kecuali untuk mahasiswa yang lulus mata kuliah TAP non FKIP atau PKP FKIP sebelum masa 2022-2023 ganjil. Nah, sebagai contoh teman-teman ini akan saya tunjukkan salah satu katalog kurikulum program studi. Di sini saya contohkan adalah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ini adalah struktur kurikulumnya untuk program studi dengan kode 54 program studi manajemen S1. Jadi di sini ada kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Nah, teman-teman harus mengikuti katalog terbaru dari UT untuk penyelesaian mata kuliah program studi kalian masing-masing. Jadi ini teman-teman perlu perhatikan dari nomor 1 sampai nomor yang terakhir atau mata kuliah yang terakhir, yaitu mata kuliah yang nomor 50 ini. Nah, untuk setiap program studi itu tentu belum tentu sama ya. Jadi sesuaikan sesuai dengan
katalog program studi kalian masing-masing. Nah, kemudian perolehan SKS ini juga harus memenuhi ketentuan, yaitu total SKS-nya ini kalau di sini contohnya 144. Ini contoh untuk katalog program studi manajemen. Nah, teman-teman, sekarang yang kedua adalah untuk program diploma. Nah, persyaratan kelulusannya adalah sebagai berikut. Lulus semua mata kuliah yang dipersyaratkan tanpa ada nilai E. IPK minimal 2,00. Mahasiswa tidak sedang melakukan registrasi mata kuliah pada saat penetapan kelulusan dan tidak ada masalah administrasi akademik seperti pembayaran paket tertinggal, kelengkapan berkas registrasi. Untuk program studi D4 pengelola arsip dan rekaman informasi FISIP, maka nilai minimal C untuk mata kuliah praktik kerja kearsipan. Lulus mata kuliah karya ilmiah karil kecuali untuk mahasiswa yang lulus tugas akhir program TAP sebelum 2022-2023 genap. Jadi teman-teman, untuk mahasiswa program studi D4 pengelola arsip dan rekaman informasi dari FISIP ini, maka sudah ada mata kuliah karya ilmiah juga yang teman-teman harus memperoleh nilai lulus. Jadi statusnya ini harus lulus. Nah, teman-teman, ketika kalian mengecek nilai kalian secara keseluruhan, teman-teman dapat memperolehnya, yaitu memperoleh LKAM, lembar kemajuan akademik mahasiswa, seperti yang saya contohkan ini. Nah, ini dapat teman-teman peroleh melalui laman UT untuk mahasiswa, yaitu di laman My UT mahasiswa. Nah, di sana teman-teman itu dapat melakukan cetak atau print out untuk LKAM kalian. Nah, dapat teman-teman perhatikan bahwa untuk semua mata kuliah ini dari semester 1 sampai terakhir, nah di sini nilainya harus memenuhi syarat kelulusan, kemudian ini harus LL semua. Jadi harus lulus semua. Nah, di sini ada ST di mana ada I atau mata kuliah inti dan N atau non inti, itu juga harus teman-teman selesaikan semua. Jadi ada pertanyaan yang menanyakan apakah N ini boleh tidak ditempuh. Maka jawabannya N ini harus ditempuh karena semua mata kuliah yang ada di dalam LKAM atau di dalam katalog kurikulum ini ya, program studi itu semuanya harus diselesaikan ya, harus diselesaikan dan harus lulus semua. Jadi teman-teman, ketika teman-teman menempuh tahapan kelulusan program di UT, baik itu program sarjana atau diploma, ketika teman-teman sudah menyatakan puas semua nilai yang sudah memenuhi syarat kelulusan tersebut, pastikan bahwa nilai itu memang benar-benar sudah memenuhi syarat kelulusan. Nah, syarat kelulusannya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, teman-teman harus mengecek secara detail syarat-syarat yang ada. Jangan sampai ada satupun hal yang kalian tidak pahami sehingga yang memungkinkan yang sebenarnya kalian belum lulus itu kalian merasa lulus. Nah, karena kalau seperti itu maka kelulusan kalian tentu akan tertunda. Makanya teman-teman pahami dengan baik syarat kelulusan program studi di UT, baik itu program sarjana maupun program diploma. Kemudian teman-teman pastikan semua nilai memenuhi syarat kelulusan. Nah, ini adalah tahapan pertama. Untuk tahapan kedua, silakan teman-teman ikuti video saya selanjutnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.